Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita hadir di Cemara Ballroom Malang. Kita akan mengikuti acara Hormat Sang Guru kepada beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Acara ini diselenggarakan oleh alumni Pondok Pesantren Gasek dari seluruh Indonesia yang kemudian berkumpul hari ini menyikapi yang ada perkembangan di PWNU Jatim. Kita akan ikuti apa saja reportase yang ada sekarang ini. Acara Hormat Sang Guru kali ini juga dihadiri oleh seorang santri yang luar biasa dari Banyuwangi, Gus Hadi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kok mau hadir jauh-jauh dari Banyuwangi ke Kota Malang ini? Ada apa toh Gus sebenarnya Gus? Kebetulan alhamdulillah bahwa acara ini Hormat Sang Guru ini memang inisiasi dari alumni Pondok Pesantren Gasek. Oke, oh ini jadi inisiatifnya dari alumni Pondok Pesantren Gasek. Ya, siap, oke. Yang kami bertujuan Siap. bahwa untuk menunjukkan bahwa rasa cinta kami, rasa hormat kami terhadap Sang Guru. Siap. Dengan apapun yang dialami beliau pada saat ini, bagi kami Kiai Marzuki Mustamar adalah guru kami, idola kami, dan kami tetap menunjukkan rasa hormat kami, rasa takdiman wa takriman kami kepada beliau. Oke, siap. Gus, pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh santri yang alumni Pondok Pesantren Gasek apa Gus? Jadi kepada rekan-rekan seluruh alumni Pondok Pesantren Gasek, kemudian bagi para santri-santri yang sekarang masih menuntut ilmu di Pondok Pesantren Gasek, tetap bahwa seorang sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah sosok yang inspiratif bagi kita. Beliau memberi jasa yang banyak kepada para santri, pada alumni, yang kemudian kita bisa menjadi seperti ini pun juga dari jasa beliau. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh santri tetap jaga hormat kita kepada beliau, jaga takdim kita kepada beliau, tetap memuliakan beliau sebagai guru kita. Di acara malam ini, acara hormat pada Sang Guru, kita ketemu tokoh NU Kota Malang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mas Jal Wahyudi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Tahe Sulalas Mas yo. Sehat-sehat. Mas, alhamdulillah. Tujuan dari acara hormat Sang Guru ini apa Mas Jal? Ya pertama karena kita santri ya. Santri. Santri ketika ada guru kita yang selalu kita hormati ini mengalami ada polemik lah. Ada gitu polemik, ya. oke, siap. Oke. Untuk mengendalikan santri yang begitu banyak, maka perlu ada forum ini untuk mendinginkan situasi. Satu. Oke, terus? Yang kedua, ini bagian dari sebuah tanda petik ya. Jangan diartikan lain-lain. Ini bagian dari sebuah protes. Oh gitu, siap. Oke. Katakan protes karena ini adalah sebuah ketidakadilan bagi guru kami. Oke, siap. Tapi harapannya agar tetap dingin ya Mas Jal ya. Betul. Oke. Kalau gitu pesan Mas Jal kepada masyarakat yang ada di Kota Malang, khususnya para santri dan kemudian kepada santri yang ada di Indonesia Mas Jal. Bahwa Nahdlatul Ulama ini organisasi besar. Siap. Jadi kalau sesuatu yang besar itu digoyang sedikit kan pengaruhnya kemana-mana. Betul ya. Sehingga harus terkendali, harus bisa karena basisnya Nahdlatul Ulama ini sebenarnya adalah pesantren. Oke, siap. Kedua adalah para kiai. Kalau para kiai ini digoyang begitu, otomatis di bawah juga. Oke, ngefek ya Mas Jal ya. Kita ketemu dengan humas acara malam ini yaitu Mas Cepi yang dia juga saya kenal dari Gasek TV ya Mas Cepi ya. Oke, Mas Cepi, acara ini sebenarnya siapa yang menyelenggarakan dan apa tujuannya Mas Cepi? Acara ini merupakan murni inisiatif dari para alumni Pondok Gasek dan juga beberapa
jamaah yang suka ngaji di Pondok Dalem, Pondok Al-Bahar, kan ada namanya jamaah Cangkruan Gus Dur. Oke, benar ya. Jadi mereka semua itu berkumpul kemudian membuat inisiasi gerakan ini, Hormat Sang Guru ini. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari acara ini adalah sebagai rasa takdim yang pertama. Yang kedua adalah Abah Niki kan baru diberhentikan sebagai ketua PW. Jadi sekaligus untuk flashback, Pak. Flashback mengenang sejarah, mengenang selama periode Abah memimpin PWNU Jatim dari 2018 sampai dengan kemarin, yaitu sudah 5 tahun memimpin PWN. Untuk mengenang pencapaian-pencapaian Abah selama memimpin PWNU Jawa Timur. Untuk ngugemi lah kalau bahasa orang Jawa ya. Menyanjung juga. Siap. Mas Cepi, harapan apa yang kemudian ingin disebarluaskan dengan adanya acara ini? Karena acara ini kan ternyata juga dihadiri oleh para alumni ya, yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, harapannya apa Mas Cepi? Yang pertama adalah sebagai forum temu alumni juga, Pak. Karena tadi ada dari Banyuwangi, dari Jombang, dari Surabaya, itu berkumpul di sini untuk temu alumni juga, alumni, temu kangen. Selain itu juga sebagai untuk tadi yang saya sampaikan tadi, sebagai bentuk takdim mereka, bahwa mereka walaupun sudah tidak berada di pondok, tapi mereka masih punya rasa hormat, punya rasa kangen kepada Mbah Yai Marzuki. Hormat Sang Guru ya. Pada acara Hormat Sang Guru ini juga dihadiri oleh para warga NU militan. Salah satunya yang saya kenal warga NU militan adalah Mas Dandung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Siap, santai. Siap ya. Mas Dandung, kenapa Mas Dandung sebagai warga NU Kota Malang khususnya mau hadir di acara ini Mas? Kami sebagai warga NU yang jenengan sudah sertifikasi warga NU yang militan, makanya akan saya sampaikan bahwa saya menghormati Sang Guru kami. Bahwasanya kultur NU adalah kultur yang tawaduk terhadap guru. Berarti sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar ini apa menurut pribadi Mas Dandung? Menurut pribadi saya, beliau adalah mengajarkan tentang bentuk-bentuk tentang keagamaan, tentang menjaga NKRI, dan seorang guru yang selalu santun pada guru-gurunya beliau, terus tawaduk terhadap NU sebetulnya. Siap. Mas Dandung sebagai warga NU dengan adanya polemik yang sedang menimpa beliau gitu ya, setelah beliau dicopot dari PWNU, apa kemudian pesan-pesan yang bisa disampaikan Mas Dandung sebagai warga NU yang militan, Mas? Sebagai warga NU yang militan, saya dulu nggak pernah ada namanya NU dipecat itu. Nggak ada. Nggak ada namanya NU dipecat. NU itu selalu mengutamakan musyawarah yang namanya tabayun digunakan. Itulah kultur dari mulai kiai, dari nenek moyang kita itu yang harus kita jaga. Jadi memang harus ada budaya tabayun dulu Mas Dandung. Siap. Mas Dandung, apa kemudian rasa hormat yang ingin disampaikan Mas Dandung kepada beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar? Kiai, kami adalah santri jenengan, kami ada di belakang jenengan, kami akan mengutamakan apa yang diperoleh dari guru-guru kami, bahwasanya kita tetap tawaduk pada guru kami. Ini pertama jajaan, terus inisiatif bukan dari kami. Di mana-mana kami kan biasa pengajian rutinan di mana-mana, itu namanya jamaah kami. Terus ada mereka-mereka yang mungkin nggak ngaji langsung lewat YouTube. Mereka orang menyebut muhibbin, pencinta. Kalau yang asli murid kami baik di UIN, mereka namanya murid. Kalau di Ngasek namanya santri. Nah, yang menginisiasi siapa? Kami kurang tahu. Yang jelas tadi pagi itu mulai berdatangan alumni, ono apa iki? Mangke dalu baru kempal-kempal. Jadi apa mereka urunan apa-apa kami nggak tahu. Tahunya kami acara ini. Asal ada perkenan, ada izin apalagi perintah ya. Tentu kita nggak boleh menolak ya. Nggih. Tapi kita nggak tahu juga kebijakan yang setelah kita. Jadi kami benar-benar nggak ada sentimen, nggak ada sakit hati, nggak ada loro hati. Jadi ngaji apa enggak bergantung nanti yang mengatur PW berikutnya. Itu setelah itu kan sudah menerima. Sekarang sudah menerima? Itu setelah itu sorenya menerima.
Lalu besoknya banyak wartawan lagi, entah sampai apa yang lain. Itu pas sudah menerima ya, yang sudah difoto itu ya. Yang pertama itu ditulis PW menentang perintah PP. Menentangnya itu kayak apa, dalam konteks apa, beratnya kayak apa, kami juga nggak begitu mengerti ya. Terus acara NU di Lirboyo ya dapat surat peringatan, kami juga nggak begitu paham kesalahannya apa gitu. Sebenarnya ya yang didakwakan Gus Kausar itu walaupun guyon tapi ada benarnya, bahwa mungkin Kiai Marzuki dia korban akibat perilaku saya, kira-kira gitu ya. Jadi begini, maksudnya? beliau ini mendapatkan 3 SP itu dari sebuah insiden atau sebuah proses organisasi yang menurut kami juga prosedural. Pertama itu terkait dengan moratorium kaderisasi. Kebetulan saya yang sebagai koordinator, kepala ketua Korbit Pengkaderan PBNU memutuskan moratorium, kemudian terdengar PCNU, kami mendapat keluhan dari PCNU, kami mengundang PCNU mendengarkan keluhan mereka secara langsung dengan tujuan apa? Kita akan kirim rekomendasi kepada PB seperti ini. Ada beberapa yang kadung membuka pendaftaran ya. Aspirasinya PC seperti ini. Bagaimana solusinya, kira-kira gitulah. Itu kami dianggap, PWNU dianggap memobilisasi PCNU untuk mendelegitimasi kebijakan PBNU. Akhirnya di SP. Dan SP-nya itu hanya kepada Kiai Marzuki. Padahal rapat itu, pertemuan hasil rapat PW dan lengkap. Roy Surya hadir, Katib Surya hadir, tentu beliau juga hadir dan semua PBNU hadir. Tapi kenapa beliau yang harus bertanggung jawab sendirian? Yang kedua terkait dengan Jombang. Konferensi Jombang ya ini. Konferensi Jombang. Konferensi sudah berjalan dengan seperti biasanya, kemudian tiba-tiba PB mengeluarkan surat yang mengatakan hanya mengakui pemilihan Suriah, tapi tidak mengakui Tanfidiyah. Sebenarnya ini saya sudah aneh. Caranya sama kok diakui hanya parsial. Padahal prosesnya bareng. Kok bisa diakui parsial, ini sudah aneh. Tapi keanehan itu pun kita tutup mata ketika PBNU memerintahkan untuk melakukan konferensi pulang yang Tanfidiyah dengan surat resmi. Dengan surat resmi ya kita lakukan sesuai dengan perintah di surat resmi itu. Kalau ada perkembangan di luar surat resmi, tentu itu kami anggap hanya sebagai komunikasi, bukan sebuah keputusan. Kami PWNU maksudnya melaksanakan persis dengan apa yang diinstruksikan oleh PBNU tentang konferensi pulang Jombang. Kita lakukan, tapi di tengah konferensi pulang PBNU mengambil sikap apa? Menskorsing tanpa alasan jelas dan tanpa waktu yang dijelaskan juga. Tapi keluar SP lah. Ini juga aneh, kita ini sudah melakukan semuanya kok keluar SP. Yang ketiga NOWOT. NOWOT itu sudah dilakukan PWN sejak sebelumnya Marzuki menjabat ketua. Setiap tahunnya? Setiap tahunnya, sudah hampir 2014 atau 2012 mulai. Dan itu adalah agenda tahunan. Yang sebelum-sebelumnya kita melakukan NOWOT ini nggak perlu ada izin kepada PB. Ya kita undang PB hanya sebagai formalitas, mau rawuh ya monggo. Mungkin beliau sibuk juga monggo, kan gitu. Biasanya seperti itu. Tapi anehnya ketika kita melaksanakan NU di Lirboyo, kemudian kita juga sudah mengundang Rois Am, bahkan saya yang sowan, beliau sowan, saya kota panitia juga sowan, dan suratnya itu dibawa langsung ke Jakarta oleh Katib, oleh Kiai Ramadan Khatib sebagai Katib, sampaikan langsung ke sama Gus Mujib, ke PBNU juga diterima. Tapi kemudian ada WA Kiai yang intinya mempertanyakan proses ini. Ya. Kurang sehari gimana kita menggagalkan? Kita sudah mengundang semua MUC se-Jawa Timur dan dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Kemudian pengurus PP yang rawuh nggih seneng ya. Pengurus PP yang rawuh datang, semua MUC juga senang karena NU ini satu-satunya di Indonesia yang ada di PWNU. Hanya PWNU Jawa Timur yang punya NU dan pertama kali mengundang MUC se-Jawa Timur ya NU kemarin. Semua bahagia, MWC-nya bahagia, tuan rumahnya bahagia, Lirboyo, PB yang hadir pasar murah, bahagia, pasar murah dan seterusnya. Besoknya keluar surat SP lagi yang ketiga, dianggap di situ tidak mencantumkan sambutan Ketua Umum PBNU. Padahal hanya faktor teknis saja. Yang namanya undangan kan ya nggak semua sambutan disebutkan.
Yang kami sebutkan hanya amanah atau tausiah dari Roisam ya. Yang ketua umum BNU itu masuk di sambutan-sambutan. Tapi di rundown detailnya ada bahwa nanti sambutan dari ketua BNU itu ada. Bayangkan hanya masalah yang seperti itu kok jadi sebab dari apa yang melanggar ADART. Nah, itu kaitannya ada apa dan seterusnya. Itu SP yang 3 kali yang disampaikan ke Kiai Marzuki. Karena kebetulan hampir di semua itu saya terlibat. Apa ini ada unsur politis mungkin yang dilakukan PBNU? Ya, itu tergantung dari cara memandangnya ya. Tapi kalau secara logika berpikir tentu sulit untuk dipisahkan dari kepentingan politik. Kalau memang, dan mohon maaf, SP ketiganya Kiai Marzuki itu sebelum ada surat perpanjangan SK PWNU. Kalau memang beliau-beliau itu tidak menghendaki Kiai Marzuki lagi jadi ketua beliau, apa sih sulitnya mengkarakter saja? Wong juga ada kesempatannya, juga diperbolehkan, karena perpanjangan itu tidak harus diperpanjang tapi boleh karakter. Harusnya kan bisa dilakukan. Tapi kok kemudian ternyata dilakukan pemberhentian, ya bahasa saya pemberhentian di tengah-tengah situasi politik seperti ini. Apalagi penyampaian pemberhentian itu dilakukan bersamaan dengan kampanyenya Roisam, wakil Roisam, ketua umum PBNU untuk mengarahkan struktur PCNU ke paslon tertentu. Yang kita belum diberitahu, yang orang lain sudah. Ya. Yang jadi Kiai Marzuki ini belum diberitahu kalau diberhentikan, tapi di situ sudah dibacakan pemberhentiannya di depan PCNU se-Jawa Timur. Jadi memang menurut saya ada konspirasi, ada rekayasa, dan tentu sangat bernuansa politis. Gus Alam tadi kan dikatakan PBNU menggambar pada dicengkerama oleh menggambar kekuasaan. Nah, yang dimaksud kekuasaan ini siapa dan ya tentu rezim sekarang, rezim saat ini. Saya mendengar sambutannya pasti Monas. Kan satu di mana-mana sebelum, dan memang itu ada RT yang namanya PBNU itu harus netral secara organisasi. Tapi faktanya kemarin ketika berada di depannya struktur NU, mereka mengarahkan ke paslon tertentu. Ini kan berarti apa? Apa kalau nggak penghambaan kepada kekuasaan? Kiai Marzuki sudah dawuh, beliau menerima dengan sebagai takdir menerima keputusan organisasi, kami hormati. Direspon kayak apa, reaksi kayak apa, ya nggak tahu karena nggak disebut kesalahannya. Gus, pesan yang mau disampaikan Gus kepada seluruh masyarakat Indonesia perihal pencabutan Kiai Marzuki Mustamar dari PWNU. Tadi sudah dipesankan Kiai Marzuki, siapapun nggak usah gaduh, nggak usah apa, biasa dinamika organisasi biasa. Yang nggak tahu nggak usah banyak omong. Dan lagian pengabdian kita kan nggak terbatas di struktural saja. Pengabdian kita kepada NU kan mulai awal sampai kita mati kan harus tetap berkhidmat kepada NU. Dan Kiai Marzuki insya Allah akan menunjukkan itu semua. Mengindikasikan ada unsur politis sih. Wah, yang nggak paham saya. Aku duduk wong politik kok karo aku gak iso maca aku. Yang jelas kan kami lihat dari Kiai Marzuki kan bukan dari unsur ketua NU atau apa kan enggak. Beliau adalah santri yang berjuang untuk Jamiah Nahdlatul Ulama dan kami coba akan mengikuti jejak beliau. Ayo udah gitu aja. Oke kan? Kami dari Jombang mengucapkan hormat sang guru Kiai Haji Marzuki Mustamar, sehat selalu. Pemirsa, demikian tadi kita telah ikuti rangkaian acara Hormat Sang Guru yang diselenggarakan oleh seluruh alumni Ponpes Gasek yang tetap memberi dukungan, menyemangati dan mendoakan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Seperti yang disampaikan bahwa menghormati guru adalah bagian dari menghormati ilmu. Demikian pemirsa, mari kita ambil hikmahnya. Tetap sehat, tetap semangat.